Liburan tahun baru belum dimulai, Angel Karamoy dan kekasihnya Gusti Ega sudah terbang lebih dulu ke London, Inggris untuk berwisata. Berbagai tempat bersejarah, eksotik dan romantis dijelajahi dua sejoli yang sudah setahun berpacaran ini. Seperti Big Ben yang menjadi ikon kota London, kampus Universitas Oxford, serta berkunjung ke St. Catherine Docks yang merupakan kompleks rekreasi di pusat kota London. Melihat bahagianya Angel Karamoy liburan ke London, Inggris bersama Gusti Ega, netizen pun melontarkan banyak pujian. Mereka dinilai sebagai pasangan yang cocok dan serasi, hingga ada yang menilai sikap Angel yang terlihat lebih bucin dari Gusti Ega. Sikap yang ditunjukkan Angel kepada Gusti Ega berbeda dengan pria-pria yang sebelumnya merapat di hati mantan istri Stephen Rumangkang itu. Melihat bahagianya Angel menjadi kekasih Gusti Ega, netizen pun mendoakan agar mereka langgeng hingga melangkah ke pelaminan. Apalagi dua anak Angel sudah memberikan lampu hijau kepada sang mama untuk menjalin hubungan asmara dengan pengusaha tajir itu. Pokoknya doain aja ya kalau soal pasangan ya. Yang sepadan. Yang sepadan tuh. Family man. Sepadan dan family man, karena kalau akunya family man, pasanganku nggak family man, kayaknya nggak cocok. Aku sih tergantung mami, karena mami itu she's got a good eye. Jadi mama aku tuh nggak sembarangan. Jadi terus independen banget kan. Jadi menurut aku sih apa aja mami bisa. Nggak, orangnya tuh nggak tergantungan. Pemirsa, proses mediasi perkara gugatan perdata antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys dinyatakan gagal atau deadlock. Kedua belah pihak telah menandatangani berita acara yang menyatakan mediasi gagal. Dengan demikian, sengketa perbuatan melawan hukum atau PMH dilanjutkan ke tahap persidangan pokok perkara. Keputusan itu diambil dalam sidang mediasi terakhir yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa kemarin. Hasil akhir mediasi tersebut menandai babak baru konflik Nikita Mirzani versus Reza Gladys di kasus perdata. Proses mediasi hari ini kami sudah laksanakan, yaitu mediasi terakhir dalam nomor perkara 1000/PDTG 2025. Nah, adapun mediasi hari ini adalah penandatanganan berita acara mediasi gagal atau deadlock. Sehingga tadi sudah disampaikan oleh mediator bahwa mediasi ini gagal ya, untuk minggu depan akan masuk dalam pokok perkara. Untuk saya tambahkan ya, bahwa hari ini kan deadlock ya. Sebenarnya deadlock itu adalah permintaan dari prinsipal penggugat atau kuasa hukum dari penggugat. Begitu dibuka oleh mediasi untuk dilanjutkan, mereka kami nyatakan bahwa ini perkara mediasi ini deadlock. Rabu ini nasib perjalanan rumah tangga Daihun dan Julia Prastini alias Jule akan diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mengacu pada bukti-bukti yang diajukan pihak Daihun mengenai perselingkuhan yang dilakukan Jule, serta tidak hadirnya Jule pada 3 kali persidangan mediasi, bisa ditebak Majelis Hakim akan memutuskan menerima permohonan cerai Daihun. Putusan akan Rabu besok 3 Desember melalui e-court secara elektronik. Antara pemohon termohon ini ya ibaratnya cerainya baik-baiklah. 3 kali dipanggil, pihak termohonnya tidak datang juga. Akhirnya setelah dinasihati, didamaikan ya oleh majelis hakim, ternyata endenya tetap dengan keinginannya untuk bercerai, maka akhirnya diperiksa oleh majelis hakim, kemudian ditunda untuk musyawarah majelis tanggal hari Rabu besok tanggal 3 Desember. Jadi putusannya nanti di-upload di e-court secara elektronik. Saya berharap terbaik sih. Mohon doanya aja. Sebenarnya saya nggak mau itu karena masalah pribadi saya ya. Oke, ya. Terima kasih banyak untuk perhatian. Terima kasih banyak untuk semuanya untuk semangati. Setelah berbulan-bulan namanya terseret uang panas dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB, bahkan disebut-sebut aliran dananya mengalir ke Lisa Mariana. Selasa kemarin, mantan orang nomor 1 di Jawa Barat itu penuhi panggilan KPK. Setelah diperiksa beberapa jam, penyidik lembaga anti rasuah langsung speak up.
membantah menerima aliran dana proyek pengadaan iklan Bank BJB. Hari ini saya sudah melakukan klarifikasi sebagai penghormatan pribadi pada supremasi hukum, tanggung jawab sebagai warga negara, memberikan keterangan seluas-luasnya, tanggung jawab pribadi sebagai anak bangsa untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi saya sangat lega, berbulan-bulan menunggu momen ini untuk memberikan penjelasan. Jadi pada dasarnya yang paling utama adalah saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini. Karena dalam tupoksi gubernur, aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan. Satu, oleh direksi. Dua, oleh komisaris selaku pengawas. Tiga, oleh kepala biro BUMD atau kayak menteri BUMN-nya kan. Tiga-tiga ini tidak memberi laporan semasa saya jadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Meski membantah tak tahu menahu apalagi sampai mencicipi manisnya uang korupsi pengadaan iklan sebesar 222 miliar. Kang Emil yang dikenal dengan sebutan si Papa Pizza itu tak menampik pernah mengguyur uang untuk Lisa Mariana. Dari uang pribadi, bukan dari uang hasil korupsi. Karena saya tidak mengetahui, maka semua yang pernah rame itu semua adalah dana pribadi, ya, dana pribadi sendiri, jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud, kira-kira begitu. Ya, media Agustus lalu, Lisa yang mengklaim pernah jadi selirnya RK, memberikan kesaksian pernah menerima aliran uang dari RK, yang diyakininya bersumber dari proyek pengadaan Bank BJB. Namun yang jadi pertanyaan, apa yang membuat RK begitu royal menggelontorkan uang untuk Lisa? Jika alasan membantu, mengapa harus Lisa Mariana? Benarkah semuanya karena ada motif asmara? Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ya itu buat anak saya. Saya tidak bisa sebenarnya ya. Nanti di KPM mana? Ada teknisnya juga. Yang jelas sudah valid. Ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Aneh-aneh nasi sebenarnya. Ya, sejak gonjang-ganjing pengakuan panas Lisa punya hubungan terlarang dengan RK, belakangan model bertubuh sentosa itu makin terpojok. Seiring statusnya jadi tersangka dengan kasus yang berbeda-beda. Untuk meredam tensi panas konfliknya dengan RK, Lisa lagi-lagi menyampaikan permintaan maaf untuk Ibu Cinta. Akankah Lisa bisa menghapus luka hati Ibu Cinta dan RK?